dibuat seperti ini sahabat tani. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dan kita akan lakukan penyemprotan. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah bagi sahabat tani yang belum bergabung, ayo klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya agar sahabat tani nanti mendapatkan informasi ketika saya mengupdate video terbaru. Oke sahabat tani, nah kali ini saya posisinya berada di lahan 1. Nah jadi kali ini saya akan melakukan pengendalian hama ulat gulung ya sahabat tani. Nah lahan 1 ini luas lahan 1 hektar ya sahabat tani. Nah jadi tanaman padi saya ini di lahan 1 bisa dibilang kurang terawat ya sahabat tani. Jadi di usia kurang lebih hampir 1 bulan ini baru akan saya lakukan penyemprotan yang pertama sahabat tani ya, karena kita kemarin habis ngurusin lahan-lahan yang lainnya sehingga lahan 1 ketinggalan ya sahabat tani. Oke sahabat tani, biar tidak terlalu panjang kita lihat nih untuk seperti apa sih hama ulat gulung. Nah ini sahabat tani, tanaman padi saya ya. Nah ini untuk airnya kita naikkan full ya, jadi kita masukkan airnya ke sawah biar apa? Biar ulat gulung atau hama-hama yang lain itu naik ke atas ya, ke pucuk daun tanaman padi. Nah ini kita lihat nih sahabat tani, nih kita masuk ya. Nah nih seperti ini nih hama. Nah ini ulat gulung ya sahabat tani. Nah nih, nah seperti ini dia makan daun padi ya, sehingga daun padinya rusak ya sahabat tani. Nah ini habis lipatannya nih. Nah sebenarnya sih nih ya, udah banyak yang rusak daunnya nih. Nah nih coba kita lihat lagi nih sini nih yang masih menggulung nih. Nah ini masih menggulung nih sahabat tani. Nah ini ya, nah di dalam ini ada ulatnya sahabat tani. Nah nih jadi nah ya masih menggulung ya, dan banyak sekali. Jadi kita harus lakukan penyemprotan menggunakan insektisida sistemik plus perekat ya sahabat tani. Nah nanti kita lihat nih dan bagaimana peracikannya ya. Nah ini kaki saya sahabat tani nih ya, ini kaki saya nih tuh segini airnya, kita lihat tuh ya tuh. Jadi airnya kita naikkan semuanya biar hama itu naik ke permukaan, lalu kita spray. Nah seperti itu. Dan nanti setelah itu kurang lebih 1 minggu kita spray ulang ya. Jadi kita berikan nutrisi nanti untuk 1 minggu ke depan, sekaligus insek, fungi dan yang lain-lain. Oke sahabat tani, kita lihat nih amunisi yang akan saya aplikasikan pada lahan 1 saya ini. Oke sahabat tani, nah ini sahabat tani amunisi yang ingin saya aplikasikan ya. Nah jadi saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif fipronil, saya campur dengan perekat, terus saya campur dengan fungisida. Nah ini merek dagangan Trakol. Terus saya berikan nutrisi ya, agar daun padi yang sudah rusak itu biar dia tidak menyebar ke yang lainnya ya, agar lebih maksimal pemulihan sel-sel daun yang rusak. Nah seperti itu sahabat tani. Sebenarnya nih kita masih punya insek lagi nih, ini nutrisi lagi ya, dan ini insektisida oplosan, cuman ini nggak saya pakai ya, ini amunisi untuk lahan yang lainnya sahabat tani. Nah jadi untuk lahan 1 saya menggunakan ini untuk amunisinya yang saya gunakan, dan ini sudah cukup mumpuni, artinya sudah cukup untuk mengatasi hama ulat gulung ya, atau hama pelipat daun pada tanaman padi. Oke sahabat tani, kita lihat dulu nih untuk insektisida bahan aktif fipronil. Ini nanti saya pakai kurang lebih 50-60 ml per 1 tangki 16 liter. Nah ini bahan aktifnya fipronil ya sahabat tani. Nah ini fipronil 50 gram per liter. Ini merek dagang Rege ya. Ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai.
Nah, sahabat tani, perlu dipahami ya sahabat tani, di sini kok kenapa digunakan untuk tanaman cabai, kok tidak digunakan untuk tanaman padi. Nah, sebenarnya bahan aktif fipronil 50 gram per liter ini bisa digunakan untuk mengendalikan hama yang ada pada tanaman padi. Misalnya sahabat tani pernah tahu insektisida merek dagang Regen ya. Nah, Regen itu bahan aktifnya fipronil ya sahabat tani. Tapi kenapa kok di sini di regi ini dijelaskan untuk tanaman cabai? Karena di sini untuk mengurangi biaya pajak ya sahabat tani. Jadi kalau nggak salah sih, untuk ketika kita mencantumkan tanaman padi di sini maka pajaknya lebih besar. Nah, seperti itu sahabat tani ya. Maka insektisida merek dagang Regi ini lebih murah ya dengan bahan aktif fipronil dibandingkan yang lainnya ya. Oke sahabat tani. Nah, selanjutnya saya menggunakan perekat ya, agar apa? Agar lebih maksimal lagi cara kerja dari insektisida ini. Apalagi kalau misalnya sekarang lagi musim hujan, jadi sangat bagus sekali ketika kita menggunakan perekat nih ya. Ini perekat, perata, pembasah dan penembus. Nah, ini ya, ini murah ya sahabat tani, enggak bukan yang mahal-mahal ya. Nah, udah. Selanjutnya untuk antrakol, ini merupakan fungisida ya. Fungisida ini tujuannya untuk mengendalikan jamur ya sahabat tani, karena misalnya nanti ya bercak-bercak yang ada di tanaman padi, daun padi itu kalau tidak segera dikendalikan maka dia akan menjalar ke yang lainnya ya sahabat tani, bila memang itu disebabkan oleh jamur. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut atau untuk mengantisipasi serangan jamur, maka ketika kita melakukan penyemprotan pada tanaman padi kita, usahakan selalu dicampur dengan fungisida ya sahabat tani. Nah, dalam hal ini saya menggunakan fungisida antrakol. Nah, ini nanti saya pakai 4-5 sendok dalam satu tangki 16 liter sahabat tani. Nah, coba kita lihat nih, ini antrakol ini dari perusahaan Bayer ya sahabat tani. Nah, ini antrakol 70 WP plus zinc ya. Ini berat bersih 1 kilo. Nah, ini sudah saya pakai kemarin untuk penyemprotan di lahan 7 saya sahabat tani. Nah, ini fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krim untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman ya. Nah, seperti itu sahabat tani ya. Nah, ini memiliki bahan aktif tunggal yaitu propinef. Oke sahabat tani, nah sekarang kita akan melakukan pencampuran ya. Jadi untuk pencampuran pun kita harus mengikuti aturan agar tidak salah ya. Tujuannya itu agar pencampuran pestisida itu lebih maksimal. Oke sahabat tani, kita buka dulu ya. Nah, ini kita buka semuanya. Nah, ini yang perlu diketahui, kita siapkan tangki 16 liter, sudah kita isi air nih. Nah, segini airnya. Lalu kita siapkan embernya. Nah, ini ya embernya yang ada airnya, yang fungsinya ini nanti untuk mencampur pestisida ya sahabat tani. Nah, usahakan ketika pencampuran pestisida ini, ketika ada yang bubuk, usahakan yang bubuk terlebih dahulu kita campur di airnya. Dan pencampuran jangan di tangki sahabat tani, atau dicampur di misalnya di obatnya campur satu, jangan ya sahabat tani. Lebih bagus pencampuran di ember ya, kecuali kita lakukan pengoplosan ya. Nah, seperti itu sahabat tani. Nah, jadi yang pertama usahakan yang bubuk terlebih dahulu. Nah, ini ya bubuk, kita pakai 4 sendok insya Allah. 1, 2, 3, 4. Nah ya, kita pakai 4 sendok sahabat tani. Nah, udah kita aduk seperti ini biar sampai benar-benar tercampur dengan rata ya sahabat tani. Nah, setelah itu kita campur dengan insektisida. Nah, nanti untuk perekat yang terakhir sahabat tani, kita pakai 50 ml. Nah, ini takaran 60 ml sahabat tani. Nah, ya kita pakai 50 ml. Tuh, 50 ml. Oke, tuangkan. Kita sedot lagi. Nah, setelah itu untuk nutrisinya kita pakai sama 50 ml, kurang lebih 50 ml. Nah ya,
Dan perakatnya sama, kita pakai 50 mili. Karena sekarang musim hujan sahabat tani, biar lebih maksimal lagi cara kerjanya. Nah, udah kita campur seperti ini sahabat tani. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dan kita akan lakukan penyemprotan. Oke ya sahabat tani, kita lakukan penyemprotan dalam rangka pengendalian hama ulat pelipat daun ya, atau hama ulat gulung, sekaligus pencegahan hama penyakit dan pemberian nutrisi pada tanaman padi saya. Oke teman-teman, nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Hendri Tani untuk memantau bagaimana perkembangan tanaman padi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.